يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat dengan pahala sempurna merupakan dambaan bagi setiap muslim. Sebab dengan sifat salat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sebagai muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam salat, karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang meski tidak membatalkannya. Agar sholat kita diterima oleh Allah, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam sholat. Berikut perbuatan yang dilarang dalam sholat. Yang pertama adalah mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berdoa di dalam sholat, atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Hadis riwayah Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangatlah keras, bahkan para ulama telah sepakat atau ijma' akan keharamannya. Yang kedua, bertolak pinggang. Perbuatan ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bertolak pinggang dalam sholat. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ziyad bin Sabih, ia berkata, aku pernah sholat di samping Ibnu Umar. Ketika itu aku meletakkan tanganku di atas pinggangku. Seusai sholat, ia berkata, ini adalah salib di dalam sholat, dan Rasulullah SAW melarangnya. Hadis riwayah Imam Abu Daud. Lalu yang ketiga, menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan, namun jika menolehnya tidak ada hajat maka ini terlarang, karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan syaitan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayah Imam Bukhari. Lalu yang keempat, membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya kerjakan seorang muslim ke sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering, maka haram hukumnya. Namun jika kadangkala saja, maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Syu'bah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakan jari-jariku sehingga menghasilkan suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayah Imam Abi Syaibah. Lalu yang kelima, sholat dengan pakaian yang menutupi kedua tangan atau sadel. Sholat dengan memakai pakaian yang menutupi kedua tangan merupakan hal yang terlarang, karena ketika ia ruku dan sujud maka tangannya tertutupi. Larangan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sadal dalam sholat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Lalu yang keenam adalah menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus, karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan kita dan tidak membiarkannya terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya menahan semampunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang ketujuh, membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua tanganmu seperti anjing. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan sebagai orang muslim, kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itulah tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai, karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. Lalu yang kedelapan, berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian takut Allah menjadikan kepalanya seperti keledai bila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lalu yang kesembilan, meludah ke arah kiblat dan sebelah kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian sholat, maka Allah sedang berada di hadapannya. Oleh karena itu, janganlah ia meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan. Meludahlah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya. Jika ia tidak tahan, hendaklah ia melakukannya pada bajunya seperti ini. Lalu beliau melipat baju yang dipakainya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang ke-10 adalah melihat sesuatu yang menyibukkan dan mengganggu dalam sholat. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan mengenakan kain dari khamisah yang bergambar. Beliau merasa terganggu hingga beliau mengatakan, pakaian ini menggangguku, bawalah pakaian ini kepada Abu Jaham dan tukarlah dengan kain anbijaniyah atau kain kasar yang tidak indah dan tidak bercorak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah hal-hal yang dilarang dalam sholat kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.